Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya semata sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting ini dalam perkuliahan kita, yaitu metodologi penelitian dan statistika. Jadi mohon maaf, mungkin ini baru pertemuan untuk metodologi penelitian. Jadi pada kesempatan ini mungkin untuk kontrak kuliah kita, karena kita sudah beberapa pertemuan, bukan hanya mata kuliah metodologi penelitian ini, kita juga kendali mutu dan lain-lain. Tentu kalian sudah tahu apa kontrak kuliah yang harus kita capai ataupun tatip yang kita patuhi. Salah satunya tentu kalau bagus jaringannya harus mengaktifkan kamera dan lain-lain. Itu kalian sudah tahu kontrak kuliahnya karena sudah pernah kita bahas di sebelumnya. Jadi di sini mungkin Ibu langsung masuk ke materi dari metodologi penelitian dan statistika, namun di sini Ibu akan membahas secara general dan lebih ke praktek langsung. Jadi kalian mungkin nanti pada saat Ibu selesai memberikan materi, kalian mau langsung konsulkan proposal kalian, karena kalian sekarang sementara menyusunkan, bisa langsung kita bahas proposal kalian. Kalau kalian mau konsulkan, nanti Ibu langsung pada poin penting dari materi ini. Ibu izin share materi, namun sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Iya, berdoa selesai. Baiklah, Ibu izin share materinya. Nanti diinfokan kalau materinya sudah ada di layar kalian ya. Apa materi slide-nya Ibu sudah tershare di kalian? Mohon maaf. Sudah, Ibu. Sudah kelihatan ya? Baik, Ibu mohon agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Yang tidak lagi mau bertanya bisa di-mute untuk suaranya. Apa sudah kelihatan untuk share slide-nya? Sudah, Bu. Oke. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu mungkin akan membahas mengenai metodologi penelitian dan statistik. Mohon maaf, di sini Ibu agak error untuk share slide-nya. Ya, oke. Oke, di sini mungkin Ibu secara umum akan bahas pada kalian mengenai apa itu metodologi penelitian dan bagaimana kita nanti mengolah data kita, menganalisa atau merencanakan data sehingga data penelitian kita itu dapat kita interpretasi dengan baik sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari suatu penelitian. Ya, mohon maaf, ada yang bertanya? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang metodologi penelitian, itu berarti kita membahas, kalau kita berbicara apa sih itu metodologi penelitian, jadi kalau kita berbicara tentang metodologi penelitian, berarti kita akan membahas suatu cabang ilmu yang nantinya akan mempelajari tentang bagaimana cara kita, bagaimana metode yang digunakan, yang nanti akan kita pakai dalam melakukan suatu kegiatan penelitian. Jadi kalau kita berbicara metodologi penelitian berarti berbicara tentang ilmunya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita atau metode yang kita gunakan nantinya dalam melakukan suatu penelitian. Nah, kalau kita berbicara tentang, jadi statistik dan statistika itu berbeda. Mohon maaf ya, jaringan saya. Apa kalian mendengar slide saya tershare ya? Iya, Bu. Oh iya, oke. Jadi kalau kalian mendengar statistik itu berbeda dengan
statistika. Jadi kalau statistika itu merupakan ilmunya. Jadi kalau kita berbicara tentang statistika berarti itu merupakan suatu metode atau sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana nantinya kalian merencanakan, kalian mengumpulkan data kalian, kalian bagaimana menganalisa data, bagaimana kalian nanti menginterpretasikan data dan mempresentasikan data itu dalam suatu penelitian. Jadi kalau statistika itu ilmunya, ilmu untuk mengolah data. Jadi apapun semua kegiatan data dalam penelitian kalian untuk mendapatkan suatu hasil penelitian dari data tersebut, itu kalian mengolahnya menggunakan namanya statistika. Sedangkan kalau statistik itu adalah hasil data atau datanya itu sendiri. Jadi kalau kalian mendengar istilah statistik, berarti itu membahas tentang hasil data atau data dari penelitian itu. Itu yang membedakan antara statistik dengan statistika. Jadi kalau statistik itu, ini yang harus kalian pahami, statistik itu merupakan hasil data yang bisa ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Jadi hasil data itu yang biasa kalian lihat dalam bentuk angka. Angka-angka yang nanti dikelompokkan. Misalnya glukosa darah yang rendah dikelompokkan, variabel kelompok yang rendah sekian, yang tinggi sekian, yang sedang sekian. Itu namanya hasil data, itu yang disebut dengan statistik. Tapi cara kalian mengolah, misalnya menggunakan UJT, kalian mengumpulkan teknik pengambilan sampling menggunakan accidental sampling, atau menggunakan pervasive sampling sehingga punya kriteria penelitian, itu disebut dengan statistika. Jadi statistika itu berkaitan dengan ilmunya atau metodenya, sedangkan statistik itu merupakan hasil datanya. Seperti itu. Jadi itu yang harus kalian bedakan. Jadi makanya materinya kita itu bukan metodologi penelitian dan statistik, tapi metodologi penelitian dan statistika. Jadi kalau statistika itu merupakan hasil data berupa angka yang kalian kelompokkan, kalian kumpulkan, kalian tabulasi, sehingga nanti akan didapatkan informasi yang terkait dengan masalah yang akan kalian teliti. Jadi kalau berbicara tentang penelitian pasti ada suatu problem atau suatu fenomena, suatu permasalahan yang akan kalian pecahkan. Nah, jadi pada dasarnya kalau kalian berbicara tentang statistik, itu merupakan kumpulan data yang dihasilkan dari pengolahan atau pengolahan data yang kalian pelajari dalam statistika. Jadi dengan kata lain, kalau kita berbicara statistika itu ilmunya, sedangkan statistik itu datanya. Jadi itu yang harus kalian paham. Nah, dalam berbicara statistik ataupun statistika, inti dari statistik dan statistika itu adalah data. Jadi data yang inti dari keseluruhan itu. Karena apa? Gunanya statistika dan statistik adalah untuk mengolah data. Nah, data itu apa sih yang akan kita olah? Jadi kalau kita dalam suatu penelitian mendengar istilah data, berarti itu yang dimaksud dengan data adalah merupakan suatu sekumpulan informasi. Jadi semua informasi, entah itu jenis kelamin, entah itu informasi umur, informasi nilai glukosa darah, informasi nilai kolesterol, informasi nilai hasil pemeriksaan HbSAg, itu semua adalah data yang kita akan olah dalam penelitian untuk dapat memecahkan suatu permasalahan. Jadi kalau kita mendengar istilah data, itu bisa didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau juga bisa disebut dengan keterangan-keterangan dari suatu hal yang nantinya akan kalian peroleh melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Misalnya kalian mau identifikasi, contohlah penelitian deskriptif, identifikasi jamur aspergillus misalnya pada makanan yang ada di pasar Kota Makassar. Misalnya, berarti di sini data yang akan kalian cari adalah jamurnya pada makanan. Sampelnya kalian di sini adalah makanan, yang akan kalian lihat adalah jamurnya. Nanti akan kita langsung praktekkan supaya kalian paham. Nah, data ini kalau kalian belum olah, itu baru merupakan suatu anggapan atau fakta. Jadi belum bersifat suatu ilmiah. Jadi data ini kalau kalian belum olah, itu baru merupakan suatu
anggapan. Oh, saya anggap di kue ini ada jamurnya. Misalnya saya anggap pasien yang gemuk itu pasti sudah menderita misalnya kolesterol tinggi. Itu baru anggapan. Tapi anggapan kalian bisa dijawab dengan adanya suatu hasil penelitian melalui pengolahan data melalui statistik. Jadi kalau data itu dia belum diolah, masih bersifat fakta ataupun anggapan. Sehingga kita harus memerlukan data itu kita olah melalui suatu penelitian atau percobaan, atau juga akan menjadikan bentuk yang lebih kompleks seperti misalnya suatu database, kemudian suatu kumpulan data yang nantinya akan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah dalam suatu riset kalian. Seperti itu. Jadi, mohon maaf keluar materinya Ibu. Ibu izin share ulang. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan materinya Ibu? Sudah, Bu. Iya, jadi seperti itu. Jadi kalau kalian mau penelitian baru dalam bentuk data, kalian tidak olah dalam bentuk statistik, maka data itu tidak akan memberikan informasi. Baru berupa anggapan, baru berupa fakta, baru berupa fenomena yang nantinya kalian belum bisa pecahkan. Makanya kalian perlu yang namanya penelitian atau percobaan supaya membuktikan fakta-fakta itu secara ilmiah. Nah, kita lanjut. Oke, jadi kalau berbicara tentang penelitian, untuk apa sih kita lakukan penelitian? Jadi apa sih gunanya penelitian? Untuk apa sih penelitian? Jadi kalau kita berbicara tentang penelitian, tentunya penelitian itu merupakan suatu proses untuk pemecahan suatu masalah ataupun dugaan. Jadi kalau tidak ada masalah, tidak ada suatu dugaan-dugaan oleh peneliti, itu pasti kita tidak akan melakukan penelitian. Jadi penelitian itu berawal dari kita punya suatu perbandingan, entah itu perbandingan dalam artian fakta, kalian melihat faktanya ternyata masyarakat Indonesia itu faktanya di pasar-pasar itu misalnya tingkat sanitasinya sangat kurang, misalnya sangat kurang, kemungkinan tumbuhnya mikroorganisme itu bisa banyak. Nah, itu suatu fakta yang kalian temukan, bisa dalam bentuk di koran, informasi di buku, informasi di manapun, berita. Dari fakta itu bisa menjadi suatu masalah yang kalian angkat. Selain fakta, apa lagi permasalahan yang bisa kalian lihat? Bisa dari fenomena yang ada. Misalnya fenomena yang ada, kalian lihat di lapangan bahwa ternyata di lapangan itu misalnya orang-orang yang berat badan berlebih, kebanyakan masa umurnya pendek misalnya. Atau kebanyakan orang-orang berat badan berlebih itu dia meninggal dengan gagal jantung misalnya. Maka dari situ kalian ingin membuktikan, kalian ingin melihat pada orang-orang gemuk, yang kalian kelompokkan orang gemuk, orang berberat badan ideal, orang berberat badan underweight atau kurang, itu kalian ingin mengukur CK-CKMB-nya misalnya. Atau ingin mengukur troponin I-nya untuk melihat bagaimana kerja jantung. Ternyata dalam penelitiannya kalian terbukti fenomena yang ada. Ternyata orang gemuk betul-betul CK-CKMB-nya meningkat, troponin I-nya meningkat, itu dari satu fenomena misalnya. Kemudian teori, biasanya kalau teori itu penelitian pengembangan. Di teori misalnya sudah ada dikatakan bahwa kenapa air, misalnya air kelapa, kalau orang di air kelapa itu bisa menyembuhkan keracunan. Secara teori misalnya di kelapa itu ada kandungan asam amino atau protein yang bisa mencegah terjadinya hipersensitivitas berlebih misalnya, atau keracunan berlebih sehingga menimbulkan reaksi muntah. Ini contoh misalnya. Nah, ternyata kalian mau membuktikan betul tidak di kelapa ini ada asam amino, betul tidak di kelapa ini ada protein. Nah, dari teori itu kalian akan membuktikan secara ilmiah.
yang akan kalian bahas nanti di latar belakang. Oh, ternyata sesuai. Ternyata kalau di air kelapa itu ada kandungan protein. Jadi tujuan penelitian adalah untuk kalian nantinya bisa memecahkan suatu permasalahan yang ada, baik itu fakta, fenomena, ataupun teori. Yang nantinya dari kalian timbul suatu masalah, tidak serta-merta kalian bisa lakukan riset. Namun dari masalah yang ada, kalian harus melakukan namanya kajian atau studi pustaka. Jadi dari ada masalah yang ada, masalah baik pun itu fakta, fenomena, ataupun teori, kalian tidak serta-merta langsung bisa melakukan riset, tapi kalian harus lihat dulu fenomena yang kalian lihat, fakta yang kalian lihat, teori yang kalian lihat secara studi kepustakaannya. Ada tidak teori sebelumnya yang menyatakan itu? Bagaimana, ada tidak mekanisme hubungannya? Seperti itu. Misalnya orang berberat badan lebih dengan kadar kolesterol atau kadar glukosa darah, tarik ulur. Ada tidak hubungannya obesitas dengan glukosa? Jadi bukan hanya asal penelitian, tapi kalian harus melihat studi kepustakaan. Kenapa bisa orang berat badan lebih bisa tinggi glukosanya? Oh, banyak faktor. Misalnya orang berat badan lebih, ada lemak, sisa cadangan energi berupa trigliserida. Nanti kalau dia berberat badan lebih, banyak intake gulanya, trigliserida bisa dirubah lagi jadi energi dalam bentuk karbohidrat. Sehingga gulanya bisa menumpuk dan akan menyebabkan dia diabetes. Misalnya itu tarik ulur teorinya. Kalau teorinya sudah sesuai, maka dari masalah ini kalian bisa membuat atau menyimpulkan suatu rumusan masalah namanya. Nah, makanya dalam penelitian kalau kita menyusun latar belakang, itu dari apa yang kita mau lakukan penelitian, apa yang kita permasalahkan, nanti kita akan sambungkan antara fakta, fenomena, dan teori, dan tinjauan pustaka atau studi kepustakaan dalam latar belakang. Jadi di latar belakang itu kan kita pasti menyusun tentang bagaimana fenomena yang terjadi, kasus glukosa di dunia, menyebabkan beberapa kematian, kemudian di Indonesia bagaimana misalnya untuk glukosa, kasus-kasusnya, kemudian bagaimana di Sulawesi Selatan kasus kematiannya, kasus penyebarannya, kemudian bagaimana di daerah yang kita lakukan penelitian. Setelah itu kita kasih teori-teori di tinjauan pustaka dengan fenomena yang terjadi. Dari itu maka kita akan merumuskan suatu rumusan masalah. Apa sih rumusan masalah yang akan kita teliti? Misalnya, kita contoh satu, penelitian deskriptif. Misalnya contoh, identifikasi jamur Aspergillus pada, itu nanti saya akan kasih contoh di kalian. Pada kue kita pilih di sini kan jamur fenomenanya yang kalian temukan, dia paling banyak tumbuh di kacang-kacangan, di beras, dan lain-lain. Berarti kalian mencari kue yang mengandung itu, misalnya kue wajik. Kue wajik kan dari beras. Jadi kalian ingin melihat identifikasi jamur Aspergillus, misalnya di kue wajik yang dijual di pasar tradisional. Fenomenanya kenapa kalian memilih jamur? Jamur itu dia sangat mudah tumbuh di berbagai musim. Apalagi kasus sanitasi. Kenapa kalian pilih di pasar? Misalnya, dan kue wajik misalnya banyak ditemukan di pasar yang ada di Makassar. Kemudian makanan yang orang Makassar suka makan. Kemudian dia bahan dasarnya beras, sangat mudah ditumbuhi jamur. Itu salah satu fenomena. Nah, itu kalian kaitkan dengan teori. Teori kalau sanitasi pasar kotor, maka jamur itu punya spora, bisa berterbangan di udara, bisa hinggap di dalam makanan, kemudian dia bisa berkembang biak. Kenapa memilih jamur Aspergillus? Aspergillus misalnya dia sangat mudah tumbuh di beras, kemudian dia dalam makanan itu tidak menimbulkan, kita tahu kalau itu jamur sudah menginfeksi. Karena dia tidak menimbulkan kayak hifa yang warna putih seperti jamur-jamur yang lain. Jadi kita kira masih bagus makanannya padahal sudah tumbuh jamur Aspergillus. Ketiga, kenapa kita pilih misalnya jamur Aspergillus? Karena jamur Aspergillus itu bisa menyebabkan patogen yang luar biasa. Karena dapat menyebabkan aspergilloma pada paru-paru dan menghasilkan namanya aflatoksin misalnya. Atau racun yang dapat menyebabkan kematian mendadak pada manusia. Atau keracunan mendadak pada manusia. Nah, atas dasar itulah kalian akan merumuskan suatu masalah. Rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Jadi rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan.
Jadi apakah kalau judul tak itu tadi identifikasi jamur Aspergillus sp pada kue wajik, berarti rumusan masalahnya kalian apakah terdapat jamur Aspergillus sp pada kue wajik di pasar yang terdapat di pasar Kota Makassar. Jadi rumusan masalah itu pasti selalu pertanyaan. Kenapa? Karena kalian merumuskan suatu permasalahan. Kalian bertanya, apakah ada atau tidak yang akan kalian teliti. Jadi setelah kalian merumuskan suatu masalah, didapatlah suatu hipotesa. Hipotesa ini biasanya penelitian deskriptif biasanya tidak perlu. Cuman kalau penelitian sifatnya eksperimen yang melakukan perlakuan itu perlu ada hipotesa. Hipotesa di sini itu dalam artian kalian melihat misalnya uji perbandingan. Apakah ada perbandingan nilai glukosa darah dengan trigliserid pada pasien obesitas? Itu hipotesa 1. Hipotesa 2, tidak ada perbandingan hasil. Jadi hipotesa itu ada perbandingan dan tidak ada perbandingan. Ini hipotesa bisa diperoleh, mana yang ditolak dan mana yang diterima, tergantung dari uji statistika kita. Nanti akan kita bahas. Setelah kalian rumuskan masalah, kalian pasti akan memperoleh suatu hipotesa. Misalnya, identifikasi apakah terdapat jamur Aspergillus sp pada kue wajik. Hipotesanya terdapat jamur. Hipotesa pertamanya, hipotesa HO misalnya. Kemudian hipotesa H1-nya yang itu tidak terdapat. Jadi terdapat jamur dan tidak terdapat jamur pada kue wajik. Karena kalian sudah tahu apa yang kalian pertanyakan di sini. Setelah kalian rumuskan suatu hipotesa, maka kalian akan membagi suatu variabel penelitian. Variabel penelitian itu bervariasi. Kalau misalnya eksperimen berarti kalian akan bahagi variabel. Variabel biasanya variabel bebas dan variabel terikat. Biasa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Berarti misalnya identifikasi jamur Aspergillus, berarti variabel bebas itu misalnya jamur. Jamur mempengaruhi kue wajik itu, kualitas kue. Bukan kue wajik, berarti yang variabel bebas itu jamurnya, variabel terikat itu kuenya. Namun pada penelitian deskriptif, tidak harus ada variabel bebas dan terikat. Hanya bisa variabel penelitian. Jadi variabel dalam penelitian ini adalah jamur Aspergillus pada kue wajik. Boleh. Jadi tidak serta-merta harus variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Kalau dalam suatu penelitian deskriptif, kecuali penelitian eksperimen itu kelihatan sekali mana yang mempengaruhi dari variabel itu. Nanti akan kita lihat contohnya. Nah, setelah kalian merumuskan suatu hipotesa, kemudian menentukan variabel, di sini kalian akan masuk ke namanya metodologi penelitian. Di sini kalian bisa merancang, karena kalian kan sudah tahu rumusan masalahnya kalian apa, kalian sudah tahu hipotesanya kalian apa, kalian sudah tahu variabel yang kalian teliti itu seperti apa. Dari itu kalian akan merancang penelitian. Misalnya, rancangan penelitian ini adalah deskriptif atau penelitian hanya observasional laboratorik. Jadi hanya rancangan dalam penelitian, jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan desain observasional laboratorik. Jadi dia cuman deskriptif, hanya kualitatif, ada tidaknya jamur dengan studi atau rancangannya menggunakan observasional laboratorik. Jadi cuma mengobservasi di suatu laboratorium. Itu misalnya kalau identifikasi jamur Aspergillus. Tapi kalau kalian mau melakukan uji komparasi atau uji perbandingan dua metode spektrofotometer dengan metode manual pada pemeriksaan LED, pada pemeriksaan glukosa misalnya, dari metode A dengan metode B uji komparasi. Nah, itu berarti bukan deskriptif. Kalau uji komparasi itu biasanya penelitian-penelitian yang eksperimen, misalnya kalau kalian ada perlakuan. Misalnya berarti kalian menggunakan rancangan penelitian di sini cross section, misalnya menggunakan uji silang.
Itu bisa bervariasi. Nah, di sini kalian akan menentukan rancangan penelitian. Kalau cross section itu misalnya kalian mengumpulkan sampel dalam satu waktu, itu menggunakan cross section. Nah, setelah kalian menentukan rancangan penelitian ini, kalian akan menentukan suatu populasi. Oh ya, saya akan mengambil sampel, misalnya orang DM, saya akan melakukan penelitian di rumah sakit Unhas misalnya, pada pasien-pasien diabetes mellitus. Berarti populasi penelitianku adalah seluruh pasien diabetes mellitus yang berobat di rumah sakit Unhas, baik itu dirawat jalan, rawat inap, dan IGD. Itu populasi, berarti semua pasien pasien yang didiagnosa diabetes mellitus oleh dokter. Sedangkan sampel penelitianmu, misalnya kalian menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling misalnya. Purposive sampling itu punya kriteria penelitian. Kalau accidental sampling itu apa saja yang kalian dapat pada saat itu jadi sampelmu. Accidental, apapun yang kalian temui di tempat penelitian. Sedangkan kalau purposive sampling, kalian punya kriteria penelitian. Jadi kalau kalian menggunakan teknik pengambilan sampling purposive sampling, maka sampel penelitiannya kalian di sini punya kriteria tertentu. Jadi sampel penelitian di sini adalah, misalnya sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria inklusi. Sedangkan kriteria penelitianmu untuk kriteria inklusi itu merupakan kriteria dari suatu sampel penelitian yang akan kalian gunakan sebagai sampel. Sedangkan eksklusi itu adalah sampel penelitian yang kalian eksklus atau keluarkan. Jadi bedakan kriteria inklusi dengan eksklusi. Jangan sampai kriteria eksklusi adalah kebalikannya inklusi. Itu kalian salah. Jadi kriteria inklusi adalah sampel penelitian yang akan kalian teliti. Sedangkan kriteria eksklusi adalah sampel penelitian juga dia, tapi yang kalian keluarkan atau eksklus karena tidak memenuhi kriteria penelitian. Jadi selama ini orang kalau melakukan riset, dia menyangka kriteria eksklusi adalah kebalikannya kriteria inklusi. Ibu kasih contoh seperti ini. Misalnya kriteria inklusi, pasien diabetes mellitus misalnya dengan hasil pemeriksaan misalnya kriteria inklusi pasien diabetes mellitus yang terkontrol dengan hasil pemeriksaan HbA1c di bawah 6 misalnya, itu kriteria inklusi. Kalau orang yang lain-lain itu biasanya kriteria eksklusi, dia tulis pasien bukan DM dibuktikan dengan pemeriksaan HbA1c lebih dari 6. Jadi itu salah. Jadi kriteria eksklusi adalah bukan kebalikannya kriteria inklusi. Jadi apa yang sudah kalian tulis di inklusi itu jangan kalian balik lagi di eksklusi. Kan ada orang kriteria inklusi perempuan, jenis kelamin atau bagaimana ya, lebih mudanya. Biasa orang itu kayak kebalikannya yang dia tulis. Kalau di eksklusi, kebalikannya inklusi, itu salah. Jadi sebenarnya kriteria eksklusi itu sampel penelitian juga. Hanya kalian keluarkan dari penelitian karena dia tidak memenuhi kriteria penelitian. Jadi saya kasih contoh, misalnya kriteria inklusi pasien DM berumur, misalnya kalian mau yang berumur DM tipe 2 misalnya. Pasien DM yang berumur 30 sampai 60 tahun, itu kriteria inklusi. Kemudian yang kedua, jenis kelamin perempuan. Yang ketiga, tidak ada komplikasi penyakit jantung dan ginjal, misalnya, karena itu mempengaruhi hasil penelitianmu, akan bias. Itu kriteria inklusi adalah kriteria yang kalian tetapkan atau peneliti tetapkan untuk menjamin kualitas hasil penelitianmu. Jadi dari sampel penelitian itu dibagi dua. Ada kriteria inklusi ke eksklusi. Sedangkan kriteria eksklusi adalah sampel penelitianmu sudah memenuhi nih kriteria inklusi.
Tapi kalian exclude, kalian keluarkan karena tidak memenuhi kriteria. Salah satunya apa? Sampel tidak cukup. Itu kalian keluarkan kalau sampel tidak cukup dalam penelitian. Itu kalian exclude. Kedua apa lagi? Kriteria eksklusinya. Data responden tidak lengkap. Nah, itu berarti kalian eksklusi. Walaupun dia memenuhi kriteria inklusi, dia pasien DM dengan umur 30 sampai 60 tahun, kemudian dia tidak menderita jantung, dia tidak menderita ginjal, tapi datanya tidak lengkap, misalnya tidak ada jenis kelamin, tidak ada umur, tidak ada lain-lain yang akan menunjang kriteria karakteristik subjek penelitianmu, maka itu kalian exclude. Jadi ini yang harus kalian pahami, kriteria eksklusi itu merupakan sampel penelitian, tapi kalian keluarkan dalam penelitian karena dia tidak memenuhi kriteria inklusi, karena sampelnya misalnya tidak cukup, data responden tidak lengkap, atau tidak bersedia menyetujui informed consent, menandatangani informed consent, itu kalian exclude misalnya. Atau ada begini, banyak itu mahasiswa penelitian dia tulis, kriteria inklusi adalah 1. Bersedia menandatangani lembar informed consent. 1. Kemudian kriteria eksklusi tidak bersedia menandatangani informed consent. Jangan lagi. Kan sudah disebut di kriteria inklusi, yang diinklusi adalah orang yang bersedia. Berarti di eksklusi jangan kalian lagi tulis tidak bersedia. Jadi eksklusi itu bukan kebalikan dari inklusi. Itu yang harus dipahami oleh peneliti. Jadi kalau kita berbicara kriteria penelitian, eksklusi bukan kebalikan dari inklusi. Tapi eksklusi itu dia memenuhi kriteria sampel, namun karena sebab tertentu dia dieksklusi dari penelitian. Salah satunya data responden tidak lengkap, sampel tidak cukup, nah itu kita exclude. Itu yang harus kalian pahami. Oke? Kita lanjut. Dari rumusan masalah, hipotesa, dan variabel, kita menentukan instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini kita menentukan kita menggunakan dalam pemeriksaannya alat apa. Kemudian kalau deskriptif misalnya penelitianku cukup kuesioner saja, wawancara, cukup bertanya. Misalnya kalian mau penelitian studi penerapan quality control reagen kimia klinik misalnya pada petugas laboratorium di rumah sakit Unhas. Jadi kalian mau lihat studi, namanya kalau ada kata-kata studi, gambaran, itu berarti cuma deskriptif, cuma observasi saja. Berarti kalau kalian penelitiannya tentang studi penerapan reagen quality control reagen kimia klinik, berarti kalian instrumennya di situ hanya mengamati saja di laboratorium, hanya survei, hanya observasi. Dia terapkan tidak menyimpan reagen di suhu 2-8. Dia terapkan tidak sebelum melakukan pemeriksaan melihat etiket label wadah. Itu biasa kalian cuma membawa kuesioner dan hanya melakukan wawancara. Tapi kalau penelitiannya kalian sifatnya semi eksperimen atau eksperimen ataupun penelitian ada perlakuan, ada pemeriksaan. Nah, itu berarti kalian menggunakan alat laboratorium. Di situ kalian menentukan, oh saya penelitianku kue wajik. Ingin lihat jamur. Oh, kalau ingin lihat jamur berarti saya harus pemeriksaan di lab mikrobiologi. Menggunakan media Sabaron dextrosa agar, menggunakan mikroskop, menggunakan ini. Itu kalian uraikan di metodologi penelitian atau bab 3. Jadi, setelah dari itu, maka kalian akan mengolah sampel kalian. Dari sampel yang kalian olah, sampel itu akan memberikan informasi dalam bentuk data. Nah, seperti Ibu katakan tadi, informasi ini masih dalam bentuk fakta ataupun anggapan kalau kalian tidak lakukan uji komputasi statistik. Jadi kalau kalian mendengar istilah komputasi statistik, komputasi itu merupakan bagian dari ilmu komputer algoritma. Jadi ilmu komputer algoritma yang dikombinasikan atau digabungkan dengan ilmu matematika. Jadi merupakan suatu perhitungan SPSS lah. Jadi data itu dimasukkan ke dalam komputasi statistik itu seperti sekarang SPSS. Jadi kalian masukkan ke dalam suatu aplikasi SPSS untuk pengolahan datanya kalian. Jadi setelah data kalian olah, tentunya kalian akan memperoleh suatu hasil penelitian.
Nah, hasil penelitian ini biasanya akan menemukan suatu teori-teori baru atau temuan-temuan baru. Oh, ternyata di pasar terong, di pasar ini itu ada jamurnya. Ada di jamurnya. Jadi hati-hati, kalian bisa hasil penelitiannya kalian bisa bermanfaat, manfaat penelitian mengedukasi penjual di situ bahwa menjaga tingkat kebersihan dengan menutup kuenya, menyimpan kuenya di tempat bersih dan lain-lain. Jadi temuan-temuan ini yang harus kalian edukasi untuk bermanfaat atau ada namanya manfaat penelitianmu dari hasil penelitian ini. Nah, temuan ini tentunya akan bermanfaat atau akan bermakna kalau kalian buat laporan. Kalau kalian cuma dapat temuan tanpa dilaporkan temuan kalian seperti apa dalam itu tidak akan bermakna. Hanya oh iya saya temukan ini. Tapi temuan itu akan berbasis ilmiah kalau kalian buat dalam bentuk laporan. Itulah yang namanya karya tulis ilmiah. Laporan hasil karya tulis ilmiah, laporan hasil skripsi, laporan hasil tesis, laporan hasil disertasi. Jadi kalau S3 itu namanya disertasi, D3 namanya karya tulis, S1 namanya skripsi, S2 namanya tesis, S3 namanya disertasi. Jadi kalau kayak ibu dosen itu namanya tetap research, jadi penelitian. Kemudian dari laporan ini maka kita akan menyimpulkan masalah ini. Kita akan menjawab permasalahan yang ada. Baik itu fakta, fenomena, ataupun teori, kita bisa pecahkan masalah tersebut berdasarkan laporan yang didapatkan seperti itu. Nah, kita lanjut. Jadi, kalau kita berbicara tentang penelitian, seperti Ibu katakan tadi, maka kita akan berbicara tentang permasalahan yang akan kita teliti. Nah, permasalahan ini akan dijawab dengan melakukan suatu penelitian. Sehingga itu seringkali dikatakan bahwa tujuan penelitian itu untuk melakukan suatu penemuan baru. Jadi penemuan baru misalnya kita dapatkan fenomena seperti ini, faktanya seperti ini. Ternyata kita lakukan riset, kita temukan temuan baru. Contoh minyak kayu putih. Kemarin banyak ditemukan bisa membantu pengobatan misalnya COVID, bisa dan lain sebagainya. Jadi selain penemuan apalagi? Pembuktian atas teori. Jadi banyak penelitian-penelitian kita, misalnya Ibu kasih contoh, dalam teori dikatakan untuk pemeriksaan pewarnaan gram atau pewarnaan ZN, misalnya pada pewarnaan BTA harus dipanaskan. Misalnya selama 5 menit, tujuannya adalah untuk membuka, atau jangan itu, pemeriksaan malaria saja. Malaria menggunakan GIMSA harus perbandingan misalnya 1:9 selama 30 menit. Itu teorinya. Kenapa? Supaya penyerapan pada inti nukleus dan penyerapan pada sel ataupun plasmodium itu lebih sempurna sehingga mudah diamati. Itu teorinya. Ternyata kalian mau buktikan nih teori, cocok tidak? Tapi kalian bikin perlakuan atau eksperimen. Coba kalau pencampuran GIMSA-nya 1:3, 1:6, dengan 1:9. 1:3 selama 5 menit, 1:6 selama inkubasi misalnya 10 menit, 1:9 selama 30 menit. Kalian mau lihat, sama tidak gambaran plasmodiumnya? Kalau sama berarti kalian patahkan teori. Ternyata sama ji gambaran plasmodiumnya, warnanya tetap sama, tetap mudah diamati, berarti itu kalian bisa menyebutkan lagi penemuan baru yang bisa kalian rekomendasikan teori itu agar mempercepat hasil keluar. Ternyata cukup 5 menit boleh dengan pengenceran 1:3. Cuma kelemahan pengenceran 1:3 kita cepat, misalnya regen lebih optimal, sedangkan kalau 1:9 kan lebih banyak regen yang dibuang. Jadi kalian bisa melakukan percobaan-percobaan itu dan membuktikan teori yang ada. Sedangkan kalau penelitian-penelitian pengembangan itu misalnya contoh sudah ada barangnya kalian kembangkan. Contoh misalnya kalian lihat pemeriksaan NS1, kit NS1 kayak penelitiannya Ibu waktu tesis kemarin kan Ibu buat kit NS1 nih. Kit NS1 Ibu bikin. Selama ini kan kit NS1 sudah ada beredar di rumah sakit. Cuma misalnya kelemahan kit NS1 yang ada di rumah sakit ini, dia menggunakan isolat orang luar. Kan kita import dari luar nih. Dari misalnya produk Denji, dari Korea.
produk SD dari Amerika itu kan menggunakan isolat lokal orang Eropa misalnya. Nah, orang Eropa secara struktur genetik berbeda dengan orang Indonesia. Jadi kemungkinan sensitivitas dan spesifitasnya sangat dipengaruhi. Ada beberapa misalnya penelitian sebelumnya mengatakan kalau di kit insert tertulis sensitivitasnya itu sekitar 90%, spesifitasnya sekitar 100%. Ternyata pas dicoba di orang Indonesia menurun tingkat sensitivitasnya, justru tinggal terjadi 70% dan 60-an%. Maka dari itu, Ibu akan misalnya melakukan penelitian kemarin S2 saya, yaitu ingin membuat kit NS1 yang menggunakan isolat orang Indonesia. Jadi Ibu ambil dari berbagai provinsi di Indonesia, dari Kalimantan, Aceh, mewakili Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Papua, diambil semua sampel NS1 positif, kemudian dibuat suatu kit NS1. Nah, itu berarti uji pengembangan. Karena sudah ada NS1 namun saya kembangkan. Yang saya kembangkan adalah menggunakan isolat orang Indonesia yang diharapkan tingkat sensitivitasnya lebih baik dari kit yang kita beli di luar. Kedua, manfaat pengembangannya lebih murah karena dibuat oleh produk orang negeri, dalam negeri. Jadi lebih murah untuk BHP atau anggaran dari kit itu daripada kita import dari luar. Itu nama penelitian pengembangan. Jadi itu yang perlu kalian pahami tentang beberapa macam research atau penelitian. Nah, apa sih tujuan kalian melakukan penelitian atau proses-proses dari kalian mengetahui tujuan? Kalian harus tahu apa sih tingkatan-tingkatan yang harus kalian lakukan kalau kalian melakukan penelitian. Nah, tentunya kalau kalian melakukan penelitian, proses pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Jadi tidak mungkin kalian melakukan penelitian kalau kalian tidak bertanya-tanya dalam hati. Pasti ada fakta, pasti ada fenomena, pasti ada teori yang akan menimbulkan suatu pertanyaan. Sehingga kalian bisa melakukan suatu penelitian. Setelah itu pastinya kalian akan melakukan rumusan masalah seperti yang Ibu katakan tadi. Setelah kalian melakukan rumusan masalah, kalian mengadakan studi kepustakaan. Setelah itu kalian pasti akan mempermulakan konsep, hipotesis dan variabel. Nah, di sini kalian menyusun latar belakang dan lain-lain, punya hipotesa, variabel, kerangka teori, kerangka konsep. Sampai setelah itu kalian akan menentukan model pengujian. Di sinilah bab 3. Di sini ada metodologi penelitian, mulai dari rancangan penelitian, kemudian populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, kriteria penelitian, perhitungan besar sampel, analisa data, pengumpulan data. Di sini kalian olah semua atau kalian lakukan. Kemudian yang paling penting dari suatu riset, apalagi kita melakukan riset terhadap benda hidup atau manusia ataupun hewan yang bertulang belakang, kita harus menggunakan etik penelitian. Ya, kalau kayak penelitian pada nyamuk sampai saat ini etiknya kita biasa tidak perlu mengurus etik. Tapi kalau pada hewan bertulang belakang, pada manusia kita mengurus etik penelitian namanya. Nah, setelah kita dapatkan etik penelitian, maka kita bisa langsung mempersiapkan suatu penelitian dengan pengumpulan data atau sampel. Setelah mengumpulkan data atau sampel, kalian tentunya akan menyusun, menganalisa, dan menafsirkan data kalian yang kalian peroleh dari penelitian. Tentunya dengan dibantu oleh uji statistik. Setelah itu kalian akan membuat suatu generalisasi dan suatu kesimpulan penelitian. Setelah itu, maka kalian akan membuat namanya laporan hasil penelitian. Dari laporan hasil penelitian ini, penelitian kalian telah didapatkan suatu penemuan atau teori-teori baru dari hasil risetnya kalian. Kurang lebih proses ini yang nanti akan kalian lalui. Nah, kalian juga harus tahu dalam jenis-jenis penelitian itu, kalau kalian menyusun proposal penelitian ada apa-apa saja. Jadi, yang ini mungkin secara teori saja. Kalian tentunya harus tahu dalam penelitian itu ada namanya tujuan penelitian, ada metode, ada tingkat eksplanasi, dan jenis dan data analisis yang kalian gunakan. Jadi kalau kita berbicara tujuan penelitian itu biasanya ada 2. Ada namanya tujuan murni dan ada namanya tujuan terapan. Nah, kalau kalian berbicara tujuan murni, itu biasanya dilakukan oleh kayak dosen S2 atau
disertasi atau S1 boleh melakukan biasanya tujuan murni, penelitian murni. Nah, kalau kita berbicara tentang tujuan penelitian murni itu bisa kita kenal dengan pure research atau penelitian murni. Jadi dia ini merupakan penelitian dasar atau bisa kita kenal dengan penelitian pokok yang merupakan penelitian fundamental. Jadi kalau kalian dengar istilah penelitian fundamental itu maksudnya penelitian murni. Jadi penelitian ini biasanya itu diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Nah, biasa pada penelitian murni ini diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau penemuan terhadap teori baru. Jadi pada penelitian murni ini biasanya dia eksperimen, dia menemukan suatu teori baru atau mengembangkan suatu riset-riset yang sudah ada teorinya, seperti itu. Kalau penelitian terapan, itu biasanya kita sebut dengan practical research. Nah, itu biasanya untuk penelitian-penelitian awal terhadap suatu fenomena atau fakta kita menggunakan penelitian terapan. Nah, biasanya ini atau kita kenal dengan applied research. Biasanya dilakukan berkenaan dengan suatu penelitian kayak misalnya ada fenomena atau kenyataan yang selalu dilakukan, atau untuk menerapkan suatu ilmu, penerapan suatu teori, itu dilakukan dengan riset ini. Atau dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian dasar tadi, penelitian murni, itu bisa kalian kembangkan di penelitian terapan, yang biasanya terjadi di fenomena dunia nyata. Jadi dari hasil penelitian murni itu bisa kalian kembangkan di penelitian terapan namanya. Sedangkan untuk metode dari penelitian, itu terdiri dari berbagai macam. Kalau kalian lihat istilah observasi atau survei, tingkat kepatuhan pegawai laboratorium, kalau istilah survei berarti itu dia penelitian deskriptif. Jadi kalau penelitian metode survei itu biasanya suatu teknik pengumpulan informasi atau pengumpulan data penelitian yang dilakukan hanya dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden. Itu Ibu bilang contohnya kita menggunakan kuesioner penelitian, hanya wawancara. Nah, itu penelitian survei. Jadi cuma melakukan wawancara, mengisi kuesioner itu kemudian diolah dalam master table, misalnya di Excel, kemudian dimasukkan ke SPSS, kemudian disimpulkan suatu riset. Itu namanya penelitian survei. Sedangkan kalau kalian mendengar istilah penelitian metode ex post facto, itu berarti suatu penelitian yang menjelaskan tentang sebab akibat suatu kejadian. Jadi kalau ada penelitian sebab akibat, itu berarti metode yang digunakan jenisnya itu rancangannya ex post facto. Kalau eksperimen tentunya kalian sudah tahu, kalau eksperimen itu penelitian-penelitian yang sifatnya itu punya perlakuan atau ada intervensi, ada tindakan. Kalau survei kan tadi penelitian survei tidak ada intervensi. Jadi tidak ada intervensi dilakukan oleh peneliti. Sedangkan kalau eksperimen itu ada intervensi yang dilakukan oleh peneliti. Misalnya penelitian pra dan pos ingin mengukur kadar glukosa darah pada olahragawan sebelum melakukan olahraga, kemudian dia lakukan olahraga, kemudian setelah dia olahraga, kalian bikin perlakuan di situ, itu adalah eksperimen. Jadi mengukur pra dan pos sebelum melakukan kegiatan olahraga atau lari, atau dikasih minum susu, mengukur kadar protein sebelum dan sesudah minum susu. Jadi sebelum minum susu, diukur proteinnya, dikasih minum susu, diukur lagi proteinnya. Itu intervensi namanya oleh peneliti. Maka itu penelitian eksperimen. Namun kalau peneliti tidak ada intervensi, tidak ada perlakuan terhadap sampel penelitian, berarti itu penelitian survei atau observasi saja atau deskriptif saja. Sedangkan kalau ada perlakuan atau ada intervensi dari peneliti, itu berarti penelitian eksperimen. Itu yang membedakan. Kalau penelitian naturalistik atau dia itu biasanya penelitian kualitatif. Jadi biasanya penelitian naturalistik itu untuk menekankan suatu teori-teori lama yang sudah dijabarkan oleh orang-orang dahulu. Misalnya Ibu kasih contoh, orang dahulu bilang kalau kita keracunan sesuatu, dikasih minum air kelapa. Itu kata-katanya orang dulu misalnya.
Nah, tapi orang dulu nggak tahu di kelapa itu apa. Cuman selalu kalau orang dulu-dulu itu kalau keracunan langsung dicarikan air kelapa atau santan. Nah, kalau kalian mau membuktikan apa sih sebenarnya komponen dari santan atau air kelapa yang bikin orang tidak jadi keracunan, kalian penasaran nih ada masalah berdasarkan teori-teori lisan ataupun tulisan dari orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu bilang kan, jangan Ki, kalau keracunan kasih minum saja santan, sembuh Ki itu. Itu teori orang dulu. Kalian mau buktikan itu teorinya. Maka itu teori penelitian naturalistik biasanya. Ternyata kalian dapatkan, ternyata di santan itu ada asam amino. Nah, asam amino itu bisa menetralisir racun yang diminum. Seperti itu. Jadi dari teori-teori itu misalnya yang Ibu katakan, jadi kalau berbicara tentang naturalistik penelitian itu merupakan salah satu metode penelitian ya atau metode penelitian ilmiah yang berusaha mengungkap keadaan sebenarnya dari cerita secara lisan ataupun tulisan dari orang-orang terdahulu tentang kejadian nyata. Jadi Ibu kasih contoh kayak itu tadi, misalnya pasien-pasien keracunan, kemudian orang zaman dulu itu kalau orang keracunan dikasih santan, dikasih air kelapa, atau orang mabuk habis minum alkohol, tidak sadar itu orang kasih minum santan supaya dia muntah. Tapi orang dahulu tidak tahu, dia cuma tahu santan, tapi dia tahu apa sih ada kandungan di santan yang bisa bikin orang tidak keracunan. Nah, itu yang kalian mau teliti. Nah, itu namanya teori naturalistik. Ternyata kalian teliti, di santan itu ada asam amino. Nah, itu namanya teori penelitian naturalistik. Jadi, sedangkan penelitian policy research atau kebijakan itu biasanya penelitian yang menganalisa suatu perundang-undangan atau tentang kebijakan sosial yang mendasar sehingga dari temuan hasil penelitiannya kalian itu dapat direkomendasikan sebagai suatu pembuat kebijakan atau keputusan yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah. Jadi misalnya kalian penelitian tentang undang-undang, nah itu namanya policy research. Sedangkan kalau penelitian observasi itu atau penelitian evaluasi itu biasanya penelitian yang sifatnya hanya mengevaluasi suatu kegiatan atau program-program tertentu untuk melihat atau mengukur keberhasilan dari suatu program. Apakah telah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Ini misalnya kayak program KB dari pemerintah atau program pengobatan TB. Kalian mau lihat sesuai tidak program pengobatan TB ini, tepat sasaran tidak risetnya. Nah, itu evaluasi. Rata-rata penelitian evaluasi. Kalau penelitian sejarah atau histori tentu kalian sudah tahu, melihat tentang sejarah yang terjadi itu penelitian sejarah atau histori. Sedangkan yang sekarang lagi booming-boomingnya dalam dunia riset yaitu studi literatur namanya. Jadi kalau kalian mendengar istilah metode penelitian studi literatur, itu biasanya karena sekarang COVID, jadi kita diberikan pembatasan untuk ke rumah sakit, sehingga penelitian kita juga punya batasan-batasan saat ini. Nah, kalau studi literatur itu kita biasanya melakukan suatu research atau penelitian membandingkan teori satu dengan teori lain atau hasil penelitian satu dengan penelitian lain. Yang kita ambil berbagai referensi ilmiah yang resmi, kita simpulkan sehingga menimbulkan suatu teori baru dari hasil penelitian atau literatur yang sudah ada. Jadi kalau studi literatur cuma ambil referensi-referensi jurnal yang sudah ada, misalnya ada 20 jurnal, kemudian kalian gabungkan jurnal tersebut dan kalian peroleh suatu kesimpulan dari penelitian orang. Itu studi literatur. Atau studi terhadap teori-teori literatur-literatur yang ada. Kalian lakukan pengkajian ilmiah dari suatu teori yang ada. Itu kalau penelitian metode studi literatur. Itu sekarang yang banyak dilakukan. Nah, sebenarnya kalian itu kemarin saya sempat usulkan untuk studi literatur saja. Jadi cukup penelitian yang tidak langsung ke pasien karena sekarang COVID. Kalian cukup ambil hasil-hasil penelitian yang sudah ada, kalian kaji, bikin pengelompokan, kemudian kalian akan memberikan suatu kesimpulan dari jurnal-jurnal pengkajian penelitian sebelumnya. Nah, seperti itu. Bagaimana sih dengan penelitian tingkat eksplanasi? Ini bukan penelitian, maksudnya ini penelitian, Dik. Nah, kalau penelitian tingkat eksplanasi, kalau kalian berbicara atau dengar istilah
Eksplanasi itu berarti tingkat penjelasan. Jadi kalau penelitian tingkat eksplanasi itu berarti suatu penelitian yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang kalian teliti. Jadi menjelaskan tentang variabel. Jadi kalau deskriptif itu variabelnya kalian biasanya satu variabel saja, variabel penelitian, tidak perlu dijabarkan variabel terikat dan variabel bebas, dependen ataupun independen. Sedangkan komparatif itu biasanya memiliki variabel yang terpisah karena dia kalau ada istilah komparatif berarti itu perbandingan. Kalau kalian dapat penelitian uji komparasi, berarti itu uji perbandingan, membandingkan dua hal. Entah itu metode satu, metode lain, ini biasanya eksperimen laboratorik misalnya. Sedangkan kalau hubungan itu biasa kalian menghubungkan yang satu dengan yang lain. Jadi ada hubungan atau tidak ada hubungan. Seperti itu. Kemudian kalau kalian penelitian itu perlu juga mengetahui jenis dan data analisis. Jadi data penelitian itu ada dua jenis. Ada sifatnya ada tiga sebenarnya, ada juga gabungan. Cuman secara inti itu yang harus kalian tahu cuman kualitatif dan kuantitatif dan gabungan. Jadi kalau kalian dengar istilah data kualitatif, itu namanya saja kualitatif. Kalau kita di lab berarti ada dan tidak saja, tidak menentukan jumlah. Sehingga itu penelitian kualitatif itu tidak menentukan jumlah. Dia hanya data, jadi kalau kalian dengar istilah data kualitatif, itu berarti dia hanya membahas tentang data yang disajikan dalam bentuk kata-kata saja. Jadi dia bisa narasi, kalimat, kan biasa kalau penelitian deskriptif hanya ada tabel, kemudian ada narasi di bawahnya. Nah itu yang disebut dengan data kualitatif. Data kualitatif itu berupa narasi kalimat. Jadi ada narasi kalimat, kemudian atau gambar, atau audio, suara, atau video yang memiliki makna data. Nah, makna data tersebut tentunya harus diperoleh oleh suatu penelitian melalui misalnya wawancara, pengamatan, kemudian dokumentasi pemotretan, kemudian perekaman, dan lain-lain itu dibilang data kualitatif. Jadi data kualitatif itu hanya diperoleh bukan dalam bentuk bilangan atau angka. Jadi itu yang membedakan. Kalau data kualitatif itu bukan dalam bentuk bilangan atau angka. Sehingga analisisnya itu tidak perlu dengan melakukan analisis statistik biasanya. Sedangkan kalau data kuantitatif, data yang disajikan dalam bentuk bilangan atau angka. Sehingga data kuantitatif ini diolah secara statistika. Jadi data kuantitatif itu kalau yang kuantitatif ini dia harus diolah secara statistika. Sedangkan kalau yang kualitatif itu dia biasanya cuman berupa, kalau yang kuantitatif ini hanya berupa biasa narasi, kata-kata, kalimat, kemudian gambar, kemudian video, itu kualitatif. Sedangkan sehingga kalau kualitatif itu tidak perlu statistika dalam pengolahan datanya. Sedangkan kalau kuantitatif, dia memerlukan uji statistik karena dia dalam bentuk angka data yang dihasilkan. Nah, data kuantitatif juga ini, jadi data yang kuantitatif ini, itu terbagi atas dua. Biasanya yang kita peroleh di penelitian. Jadi data kuantitatif ini ada dalam bentuk data kategori dan data non-kategori atau bukan kategori. Jadi kalau data kategori pun dibagi lagi atas dua. Ada kalian dengar kata data nominal dan data ordinal. Ya, kalau data nominal dan ordinal itu masuk dalam data kategori. Jadi data nominal itu dimaksud dengan data nominal itu data yang diperoleh dengan mengelompokkan suatu objek dengan tidak memperhatikan urutan tingkatan. Itu namanya data nominal. Urutan tingkatan dalam artian jenis kelamin. Terserah laki-laki atau perempuan yang duluan, terserah. Kan dalam penelitian kalian harus menjelaskan dulu karakteristik subjek penelitian. Dari karakteristik subjek penelitian misalnya jenis kelamin yang kalian peroleh dalam penelitian, laki-laki berapa, perempuan berapa, umur, pengelompokan umur, status perkawinan. Kayak kalau umur itu masuk dalam ordinal, yang tidak masuk itu kayak status perkawinan, belum kawin atau sudah kawin. Itu kan tidak perlu diurutkan. Itu namanya data nominal.
Sedangkan data ordinal, data yang pengelompokkan suatu objeknya itu dengan memperhatikan tingkatan urutan. Misalnya, tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, itu harus kalian urutkan, kan tidak mungkin kuliah dulu baru dia SD. Nah, itu yang disebut dengan data ordinal. Sedangkan kalau data bukan kategori dibagi atas dua lagi. Ada namanya data interval, ada namanya data rasio. Jadi kalau data yang disebut dengan data interval itu biasanya data itu tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Jadi artinya di situ bahwa nilai nol itu memiliki arti. Misalnya suhu 0 derajat Celcius itu kan punya arti dalam suatu penelitian. Suhu -1, suhu 0 itu dia punya arti. Jadi kalau data interval itu 0 saja dia punya arti. Misalnya umur 0 sampai 10 tahun, berapa sampai berapa tahun, itu interval. Interval hasil umur 0, yang kalian lakukan penelitian umur dari 0 sampai 5 tahun. Berarti 0 itu masuk dari penelitianmu, itu interval. Sedangkan kalau rasio, data yang memiliki nilai 0, yang berarti bahwa data 0 itu benar-benar tidak memiliki nilai. Kalau di rasio. Misalnya pengukuran tingkat nilai mahasiswa. Jadi kalau nilai mahasiswa dia dapat 0 itu tidak punya makna, berarti dia dapat error. Karena tidak ada nilainya. Itu yang dimaksud dengan rasio. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Nah, kita masuk ke komponen dari penyusunan proposal ilmiah. Jadi dalam penyusunan proposal tentu kalian sementara menyusun sudah paham, makanya Ibu langsung nanti praktik saja. Dalam penyusunan proposal itu pertama adalah bagian depan proposal. Ini yang secara aturan, makanya Ibu mau tanya ke kalian nanti, Nur Fadila, kira-kira kalian di jurusan itu sudah punya pedoman enggak yang dikasihkan? Pedoman penyusunan proposal. Lagi menyusun sekarang kan Nur Fadila? Kalian Nur Fadila? Ibu bertanya ke Nur Fadila. Nur Fadila matikan kameranya. Kalau Hardianti Amanda? Hardianti? Kenapa pas Ya, Ibu. Iya, Hardianti. Itu kalian punya pedoman penelitian enggak? Pedoman penyusunan proposal penelitian? Belum kayaknya, Bu, tapi Pak Kalma sudah yang itu yang metode penelitian tapi masih dibahas, Bu. Tidak, maksudnya kalian sudah punya pedoman, dari jurusan, sudah dikasih misalnya bagaimana apa-apa urutan dalam menyusun proposal. Belum, Ibu. Nah, ini Ibu kasih urutan yang sistematis secara aturan menyusun suatu proposal penelitian. Jadi kalau kalian baru menyusun proposal penelitian, maka masih terdiri dari 3 bab. Bab 1, bab 2, dan bab 3. Sedangkan bab 4 dan bab 5 itu belum ada. Hasil dan kesimpulan itu belum ada. Nah, komponen proposal, kalau kalian menyusun proposal nanti ini, yang harus ada, yang pertama adalah bagian depan proposal. Bagian depan proposal biasanya terdiri dari cover. Di cover harus terdiri dari judul, kemudian logo kampus kalian atau logo institusi ataupun logo apapun, kemudian nama peneliti, NIM-nya, misalnya kalau kalian masuk pakai NIM, kemudian harus ada instansi. Instansi itu berarti Poltekkes, Kemenkes Makassar. Setelah cover, kalau di proposal ada namanya lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini biasanya ditandatangani oleh pembimbing kalian dan penguji kalian. Entah pembimbing 1, pembimbing 2, dan penguji. Di lembar pengesahan. Sebenarnya untuk format komponen penyusunan proposal itu tergantung dari jurusan atau tergantung dari institusinya kalian. Dia punya pedoman penyusunan seperti apa urutannya. Cuman yang Ibu kasih ini adalah urutan yang basic, yang memang ada selalu. Jadi kalau kalian belum dapat pedoman, bisa kalian mengacu pada ini. Jadi cover, setelah cover lembar pengesahan. Setelah lembar pengesahan harus ada lembar atau pernyataan keaslian penelitian. Ini wajib sebenarnya.
Ini wajib masuk dalam struktur proposal penelitian. Jadi kalau tidak ada pernyataan keaslian penelitian itu kalian tidak bisa lanjut. Salah satunya dengan menguji uji plagiat. Sekarang kan sudah ada Turnitin namanya kalau di Poltekkes, diuji plagiat. Tidak boleh lebih dari 30% tingkat plagiatnya proposal kalian. Kalau tingkat plagiarisme dari proposal itu lebih dari 30%, maka kalian tidak bisa lanjutkan proposal penelitian kalian. Ini bisa diuji. Kalau kalian sudah uji, maka buat pernyataan keaslian penelitian kalian. Setelah dilakukan uji kualitas tidak plagiat dalam judul penelitian, kalian ini urutan lampirannya, urutan dalam penyusunan proposal. Langsung masuk ke daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar singkatan. Jadi kalau ada singkatan-singkatan yang kalian gunakan, masukkan juga daftar singkatan di dalam penelitian. Setelah bagian depan proposal, kalian akan masuk ke namanya bab 1. Bab 1 atau pendahuluan. Nah, bab 1 atau pendahuluan ini terdiri dari 4 komponen penting. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang ini mengandung materi atau isinya tentang apa sih yang mendasari atau yang melatar belakangi si peneliti ini melakukan penelitian. Apa sih yang mendasari kalian melakukan penelitian? Mulai dari tadi, fenomenanya apa, faktanya apa, teorinya apa, itu kalian kombinasikan. Namun, data yang kalian masukkan di latar belakang itu sistematis. Jadi, istilahnya segitiga terbalik. Jadi kalau segitiga kan gambarnya segitiga begini kan, kayak piramida, itu segitiga. Kalau latar belakang itu segitiga terbalik. Jadi yang kalian maksud dari segitiga terbalik adalah isi di latar belakang ini. Ibu kasih contoh begini. Kalian mau penelitian tentang glukosa darah. Maka kalian harus jabarkan tentang prevalensi penyakit gula darah di dunia. Jadi kalian jabarkan dulu di paling atas adalah prevalensi penderita gula darah di dunia adalah misalnya 2 juta orang setiap tahun dengan tingkat kematian 12%. Itu data dari WHO. Habis dari WHO, kalian turun ke Indonesia atau Asia. Sedangkan di Asia, yang menderita glukosa terbanyak adalah Indonesia urutan pertama dengan jumlah 2 juta per tahun. Kasus kematian 10%. Habis itu masuk ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus glukosa merupakan kasus yang masih sampai saat ini menjadi permasalahan di Indonesia. Di mana data yang ada di Indonesia, penderita glukosa untuk penduduk Indonesia adalah 500 juta orang. Yang menderita dengan kasus kematian 500 orang per tahun misalnya. Sedangkan baru habis dari Indonesia masuk ke Sulawesi Selatan, karena kita di Sulawesi Selatan. Sedangkan di Sulawesi Selatan, data yang ada dari penelitian yang dilakukan Nur Hudaya tahun 2018 misalnya, Nur Hudaya menyatakan bahwa jumlah atau data dari Dinas Kesehatan Makassar, jumlah penderita diabetes mellitus di Makassar sejumlah 1.400 orang dengan rata-rata kematian 600 orang. Nah, itu berarti segitiga terbalik. Jadi semakin dari instansi besar dulu tingkat dunia, dunia turun di Asia, Asia turun di Indonesia, Indonesia turun di provinsi. Itu maksud dari latar belakang. Jadi latar belakang itu semakin ke bawah, semakin mengerucut. Jadi akhirnya kita sebut nih, berdasarkan hal tersebut, maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian tentang studi penyakit DM pada bla 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 bla. Seperti itu. Jadi latar belakang seperti itu. Nanti Ibu langsung kasih contoh. Setelah latar belakang, dari latar belakang itu, berdasarkan fakta, fenomena, dan teori kalian simpulkan, kalian akan merumuskan suatu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, apakah terdapat pasien diabetes mellitus di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin? Tanda tanya. Nah, itu rumusan masalah. Sedangkan tujuan penelitian, itu apa yang membuat kalian lakukan tujuan penelitianmu? Misalnya tujuan penelitian ingin menentukan kadar glukosa darah pada pasien DM yang dirawat di rumah sakit Unhas. Itu tujuan umum. Nah, ini harus kalian tahu.
Tidak semua penelitian itu ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Jadi biasanya kalau penelitian deskriptif itu tidak ada tujuan khususnya. Misalnya tidak perlu, bukan tidak ada, tidak perlu. Misalnya kalian hanya mau lihat identifikasi jamur Aspergillus sp pada kue wajik yang ada di pasar tradisional. Tujuan penelitiannya kalian yaitu cuman untuk mengetahui ada, menentukan atau mengidentifikasi jamur Aspergillus sp. Jadi jangan misalnya di atas tujuan umum menentukan jamur Aspergillus sp di kue wajik. Tujuan khusus mengidentifikasi jamur Aspergillus. Sama, Ji. Jadi tidak perlu. Jadi kalau mau satu saja tujuan penelitian. Mengidentifikasi jamur Aspergillus sp pada kue wajik. Cukup seperti itu. Kecuali kalian punya banyak variabel penelitian. Misalnya Ibu kasih contoh. Kalian mau melakukan penelitian membuat kit NS1 kayak Ibu S2. Kalau kalian ingin membuat kit NS1 berarti tujuan penelitian pertamanya kalian adalah misalnya judulnya kalian pengembangan kit NS1 menggunakan isolat lokal Indonesia. Itu judulnya. Berarti tujuan umumnya kalian membuat kit NS1 dari isolat lokal Indonesia, itu tujuan umum. Sedangkan tujuan khusus pertama, sequencing gen NS1 dari pasien positif DBD. Kedua, menentukan homolog dan analogi filogenik, analisis filogenik terhadap hasil pemeriksaan real-time PCR. Ketiga, melakukan pelapisan kit. Keempat, optimalisasi kit insert. Nah, itu kalau kalian punya banyak perlakuan, maka banyak tujuan khususnya. Jadi kalau kalian cuman hanya penelitian identifikasi, observasi, tidak perlu harus ada tujuan khusus. Jadi harus membedakan, jangan cuma tujuan umum menentukan ini, tujuan khusus mengidentifikasi. Tapi sama-sama isinya menentukan adanya ini, kemudian di bawah mengidentifikasi adanya ini. Boleh kalian tambah mengidentifikasi, tapi yang lebih spesifik, misalnya contoh. Identifikasi jamur Aspergillus sp pada kue wajik di pasar tradisional Kota Makassar. Tujuan umum, menemukan atau menentukan adanya jamur pada kue wajik. Tujuan khusus, mengidentifikasi spesies jamur Aspergillus. Nah, itu boleh. Jadi kalian mengidentifikasi spesiesnya. Ada yang Aspergillus, macam-macam spesiesnya jamur kan. Misalnya kalian temukan adanya jamur mukor, adanya jamur Aspergillus flavus, Aspergillus lain-lainnya dengan spesifikasinya misalnya. Nah, itu boleh. Kalau kalian mengidentifikasi, membedakan spesiesnya, boleh. Tapi kalau kalian hanya untuk menentukan jamur pada kue wajik, tujuan umum, tujuan khusus mengidentifikasi jamur pada kue wajik, itu bukan tujuan khusus namanya. Tujuan khusus kalau kalian mengidentifikasi spesies jamur, nah boleh. Itu yang harus kalian pahami. Kalau manfaat penelitian, itu biasanya terbagi atas manfaat untuk klinisi, manfaat untuk teori, untuk pustakawan secara teori, di instansi, dan manfaat untuk masyarakat umum. Di penelitiannya kalian tuh, lihat manfaatnya penelitiannya kalian. Kalau manfaat penelitiannya kalian tidak berhubungan dengan masyarakat umum, tidak usah tulis manfaat untuk masyarakat umum. Kalau cuma bermanfaat untuk klinisi, ya tulis saja manfaat penelitian untuk klinisi apa. Misalnya contoh, penelitianmu, studi penerapan quality control reagen kimia klinik pada petugas lab. Jadi kalian mau teliti petugas lab ini menerapkan tidak quality control untuk reagen kimia klinik. Misalnya parameternya harus disimpan di suhu 2-8, sebelum melakukan pemeriksaan harus melihat etiket label wadah, expire atau tidak. Kalian melihat analis ini menerapkan atau tidak di rumah sakit. Jadi kalau hasil penelitiannya mereka ternyata tidak menerapkan, maka kalian bisa manfaat penelitian untuk klinisi di laboratorium. Harus menerapkan quality control reagen kimia klinik agar hasil yang dikeluarkan dapat bermanfaat atau dapat valid, dapat akurat. Itu kalau manfaat.
Sedangkan setelah bab 1 kita masuk ke namanya bab 2. Kita masuk ke bab 2. Kalau bab 2 itu biasanya terdiri dari teori pustaka. Teori pustaka dalam artian bab 2 itu tinjauan pustaka. Jadi teori pustaka itu sesuai dengan penelitiannya kalian. Misalnya kalian mau teliti tentang identifikasi jamur Aspergillus pada kue wajik. Berarti tinjauan pustakanya kalian. Pertama, sesuai urutan judul. Tinjauan umum tentang jamur. Kan identifikasi jamur Aspergillus pada kue wajik. Berarti yang pertama adalah tinjauan umum tentang jamur. Bahas dulu jamur, apa? Baru tinjauan khusus tentang jamur Aspergillus. Nah, Aspergillus lagi kalian bahas lagi. Aspergillus itu taksonominya seperti apa, kemudian jenis-jenis spesiesnya seperti apa, kemudian morfologi hidupnya dia seperti apa, bagian-bagian Aspergillus seperti apa, kemudian dia sifatnya dia seperti apa, sifat hidupnya, dia mudah tumbuh di mana, supaya ada hubungannya dengan wajik ini, karena kan kalian identifikasi jamur Aspergillus pada kue wajik, jadi harus cari tarik benang merah sehingga dari Aspergillus ini nyambung dengan wajik, nyambung dengan kue wajik. Berarti kalian harus bahas tentang kebiasaan hidup dari Aspergillus. Dia mudah hidup di mana? Beras kah? Kacang-kacangan kah? Sanitasi yang buruk, supaya ada hubungan antara pasar dengan kue ini. Nah, setelah habis bahas Aspergillus secara keseluruhan, baru masuk ke kue wajik. Kue wajik itu apa definisinya? Jadi pertama itu kalau bisa sejarah jamur. Jadi tinjauan umum tentang jamur. Pertama, sejarah jamur. Habis sejarah jamur, masuk definisi jamur. Habis definisi masuk etiologi. Habis etiologi masuk epidemiologi. Habis epidemiologi masuk patofisiologi. Dan seterusnya. Nanti akan kita langsung contohkan. Nah, kue wajik lagi. Apa definisi kue wajik? Kue wajik bahan dasarnya dari mana? Supaya nyambung beras misalnya. Proses pembuatannya seperti apa? Dia banyak dijual di mana? Banyak diminati di mana? Baru dia mudah terkontaminasi bila kondisi seperti apa? Penyimpanannya seperti apa? Setelah kue wajik masuk ke pasar tradisional. Tinjauan umum tentang pasar tradisional. Nah, namun pasar tradisional ini jangan kalian pasar adalah bla bla bla, tapi kalian menjelaskan bahwa pasar ini kondisinya adalah sanitasinya buruk. Misalnya pasar adalah tempat orang berkumpulan dengan tidak memperhatikan protokol kesehatan, di mana kue yang dijual di pasar tidak tertutup secara rapat, tapi contoh-contoh hasil penelitian orang. Jadi kalian menjelaskan bahwa pasar itu sanitasinya misalnya buruk, yang ada di Kota Makassar masih belum di dalam ruangan tertutup, masih belum ada AC, sanitasinya masih kurang baik. Itu yang kalian jelaskan. Setelah habis teori pustaka, kalian jabarkan, kalian akan masuk ke namanya kerangka teori. Sebenarnya di dalam penelitian penelitian deskriptif itu biasanya hanya ada kerangka konsep, atau kalau membuat KTI itu habis teori pustaka langsung kerangka konsep atau kerangka konseptual. Namun kalau kalian biasa menyusun skripsi, tesis, or disertasi, itu biasanya ada namanya kerangka teori baru kerangka konsep. Jadi kalian harus tahu apa itu kerangka teori, apa itu kerangka konsep. Jadi sebaiknya kedua ini ada di dalam suatu penelitian. Jadi habis teori pustaka ada namanya kerangka teori. Yang dimaksud dengan kerangka teori itu merupakan rangkuman dari seluruh variabel penelitiannya kalian yang kalian ukur, maksudnya kalian teliti ataupun kalian tidak teliti, yang kalian ukur ataupun kalian tidak ukur oleh peneliti yang terdapat pada tinjauan pustaka. Jadi kerangka teori itu biasanya berisikan alur secara teoritis hubungan penelitian kalian, baik itu variabel yang kalian ukur atau variabel yang kalian tidak ukur, itu harus masuk di dalamnya. Apapun yang tercantum dalam kerangka pustakamu atau teori pustakamu, itu kalian buat dalam bentuk kerangka teori. Jadi kerangka teori itu lebih ke alur mekanisme teorinya.
Sedangkan kerangka konsep itu lebih khusus dari rangkuman pada variabel yang akan diukur atau diteliti oleh peneliti. Itu kerangka konsep. Jadi kerangka konsep itu lebih khusus, lebih rangkuman dari variabel yang kalian teliti saja. Nanti Ibu kasih contoh supaya kalian lebih paham, Di. Kemudian setelah bab 2, habis kerangka konsep atau kerangka teori, kalian akan masuk ke bab 3. Bab 3 ini lebih ke metode penelitian kalian. Kemudian habis bab 3 ini kalau proposal penelitian ini susunannya. Habis bab 3 daftar pustaka, sedangkan daftar pustaka adalah CV atau daftar riwayat hidup dari peneliti. Nah, bab 3 itu isinya apa saja? Jadi bab 3 itu seharusnya berisi komponen ini. Yang pertama, ini urutannya. Jadi kalau kalian belum punya pedoman, ikut saja urutan yang Ibu kasihkan ini. Yang pertama adalah jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitianmu misalnya penelitian observasi laboratorik dengan rancangan cross-section. Dengan rancangan penelitian cross-section. Jadi rancangan ini sama dengan desain penelitian, Di. Desain penelitiannya cross-section, jenis penelitiannya observasi laboratorik misalnya, atau jenis penelitiannya itu penelitian eksperimen laboratorik. Seperti itu. Sedangkan habis jenis dan rancangan penelitian itu tempat dan waktu kalian lakukan penelitian. Tempatnya di mana, waktu penelitiannya kapan. Setelah itu masuk ke poin populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi, yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan dari target penelitianmu. Nah, kayak misalnya saya kasih contoh tadi. Populasi kalian penelitian tentang pasien DM. Diabetes mellitus di Rumah Sakit Unhas. Berarti populasi penelitianmu adalah seluruh pasien diabetes mellitus yang datang berobat di Rumah Sakit Unhas, baik itu rawat jalan, rawat nginap, dan IGD. Sedangkan sampel penelitian, kalau kalian punya kriteria penelitian, berarti kalian menggunakan teknik pengambilan sampel, misalnya purposive sampling. Punya kriteria penelitian, berarti sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi yang memenuhi kriteria penelitian. Nah, teknik pengambilan sampel misalnya purposive sampling. Setelah itu, kriteria penelitian. Kriteria penelitian kalian jabarkan, inklusi dan eksklusi. Ibu sudah jelaskan tadi, kalau inklusi itu yang masuk yang akan kalian teliti. Sedangkan eksklusi itu sampel penelitian tapi yang kalian keluarkan karena tidak memenuhi. Misalnya data responden tidak lengkap, sampel tidak cukup, itu kalian eksklusi. Setelah kalian menentukan kriteria penelitian, kalian melakukan perhitungan besar sampel penelitian. Nah, besar sampel penelitian ini kalian menggunakan rumus uji statistik. Misalnya kalau penelitian deskriptif itu observasi, kalian menggunakan rumus perhitungan penelitian observasional. Kalian melakukan penelitian komparasi berarti menggunakan rumus komparatif. Ada macam-macam rumus penelitian mengukur besar sampel penelitian. Setelah pengukuran besar sampel, kalian menentukan definisi operasional. Nah, ini yang penting. Jadi, definisi operasional ini bukan ini yang peneliti biasanya salah dalam melakukan definisi operasional. Yang kalian harus tahu, definisi operasional itu bukan pengertian dari yang kalian teliti, bukan pengertian secara teori, tapi definisi operasional adalah suatu pengertian dari suatu objek yang kalian teliti. Itu definisi operasional. Ibu kasih contoh seperti ini. Kalian meneliti kadar misalnya perumbum pada tukang parkir yang berada di basement. Ingat baik-baik ini. Misalnya kalian meneliti definisi operasional, judulnya penelitiannya kalian, pengukuran kadar arsen atau logam berat pada tukang parkir yang ada di basement. Kalian berpikir bahwa tukang parkir ada di basement, sirkulasi udaranya kecil, banyak asap rokok. Kemungkinan dia bisa menghirup logam berat. Jadi kalian mengukur kadar logam berat pada darah atau sampel darah tukang parkir yang ada di basement. Nah, jadi definisi operasionalnya kalian, tukang parkir, bukan tukang parkir secara teori. Kalau kita berbicara kan tukang parkir secara teori, tukang parkir adalah seseorang yang menjaga kendaraan. Itu tukang parkir secara teori.
Tapi kalau di penelitianmu ini, definisi operasional dari tukang parkir dengan judul penelitian pengukuran kadar logam berat pada tukang parkir, di definisi operasional dari judulmu ini, tukang parkir adalah seseorang yang menjaga kendaraan di basement pada Hotel Clarion, misalnya penelitianmu tempatnya di Hotel Clarion, pada Hotel Clarion dengan selalu menghirup hasil pembuangan kendaraan selama 6-12 jam. Itulah definisi tukang parkir di penelitianmu. Jadi definisi operasional itu, apa kalian sudah paham? Jadi definisi operasional itu bukan definisi teori. Jadi definisi operasional dalam penelitian itu yang buat adalah peneliti. Dia yang buat artinya atau definisinya, sehingga saat kita melihat, jadi di judul penelitian itu tidak perlu kalian tulis identifikasi logam berat pada tukang parkir yang berada selama 6-12 jam di Hotel Clarion. Tidak perlu kalian jelaskan 6-12 jam. Itu kalian jelaskan di definisi operasional. Kalian cukup judulnya itu singkat. Judul penelitian itu singkat. Cukup identifikasi logam berat pada tukang parkir. Cukup begitu. Tidak usah lagi harus begini, di sini, tidak perlu. Itu kalian jabarkan di definisi operasional. Jadi di definisi operasional baru kalian jabarkan. Tukang parkir dalam penelitiannya kalian adalah seseorang yang menjaga kendaraan di Hotel Clarion berada di lantai basement dengan menghirup udara kendaraan 6-12 jam per hari dengan masa kerja atau lama bekerja misalnya 3 tahun. Nah, itu berarti definisi operasional tukang parkir. Karena secara teori orang yang berada di ruang lingkup sirkulasi udara tertutup selama 3 tahun misalnya dalam durasi 6-12 jam per hari, itu bisa terdapat logam berat di dalam tubuhnya. Jadi definisi operasional itu berdasarkan yang buat itu kalian, bukan secara teoritis. Misalnya Ibu kasih contoh tadi kue wajik juga. Kue wajik. Kue wajik adalah, bukan kalian tulis, kue wajik adalah kue tradisional yang dibuat dengan campuran beras dan bumbu ini yang ditemukan di Jawa. Nggak boleh seperti itu teorinya. Tapi kalau kue wajik dalam penelitian kalian identifikasi jamur Aspergillus sp pada kue wajik adalah kue yang berbahan dasar beras yang diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional Kota Makassar yang beresiko terkontaminasi oleh jamur Aspergillus sp. Itu kue wajik di penelitianmu. Di, apa kalian sudah paham? Nur Hudaya paham? Atau ada kalian tanyakan sampai di sini? Tentang definisi operasional. Karena ini banyak salah menulis di proposal. Hampir semua mahasiswa yang Ibu bimbing itu punya kendala di definisi operasional, pasti Ibu koreksi. Mereka belum paham menyusun definisi operasional. Atau ada yang mau bertanya tentang definisi operasional, kan sambil kalian sudah menyusun. Supaya sambil Ibu bantu penyusunan karya tulisnya kalian. Ada yang mau bertanya? Misalnya Nur Hudaya atau siapa? Ainun. Apa kalian sudah tangkap yang Ibu maksud dengan definisi operasional ini? Nur Hudaya? Iya, Bu. Sudah tangkap yang Ibu maksud dengan definisi operasional di sini? Kalau sejauh ini masih tangkap, Bu. Oke, jadi nanti kalau kalian ada bagian dari anak bimbinganku masih kurang paham di definisi operasional, Ibu bilang, oh berarti tidak memperhatikan yang Ibu ajar. Jadi kalian harus bedakan, karena banyak beberapa seniornya kalian sebelum-sebelumnya ataupun beberapa peneliti yang masih belum paham apa itu definisi operasional. Jadi yang dimaksud dengan definisi operasional adalah pengertian dari objek yang kalian teliti di dalam penelitianmu. Jadi bukan definisi teori. Misalnya kimia klinik. Di definisi operasionalmu, kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari tentang cairan tubuh dan lain-lain misalnya. Padahal penelitianmu kimia klinik di sini bukan itu artinya. Jadi artinya adalah sesuai dengan penelitianmu. Jadi itu yang harus kalian pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung instruksi. Kita lanjut. Setelah definisi operasional, kalian masuk ke persiapan alat dan bahan penelitian. Jadi di sini alat dan bahan penelitianmu kalian jabarkan apa yang kalian butuh alatnya, misalnya jarum spoit, atau boleh kalau tidak mau alat dan bahan penelitian bisa langsung instrumen penelitian.
Yang membedakan alat dan bahan penelitian dengan instrumen, kalau instrumen penelitian sudah masuk di dalamnya itu informed consent. Jadi kalian kalau tulis bahan penelitian, itu berarti sudah masuk informed consent, kemudian kuesioner, kemudian masuk SPOIT, lain-lain, semua itu masuk di dalam bahan penelitian. Instrumen penelitian, maaf, instrumen. Instrumen itu merupakan alat, bahan, dan apapun yang kalian gunakan untuk menunjang penelitian. Jadi bisa instrumen penelitian. Kalau kalian tidak mau persiapan alat dan bahan penelitian, bisa ganti dengan instrumen penelitian. Kalau instrumen sudah masuk keseluruhan, apapun yang kalian pakai untuk mendukung penelitian itu namanya instrumen penelitian. Setelah instrumen atau instrumen penelitian masuk ke prosedur kerja penelitian. Prosedur kerja penelitian, sini kalian sebaiknya jabarkan prosedur kerja pra-analitiknya, apa yang kalian lakukan. Apalagi kalau penelitian terhadap pasien ya, persiapan pasien, persiapan alat, persiapan apa itu, jabarkan di pra-analitik penelitian, analitik penelitian, kemudian pasca analitik penelitian. Jadi di dalam prosedur kerja penelitian sudah ada pasca analitik, yang kalian jabarkan adalah interpretasi hasil. Kalau kalian punya interpretasi hasil, analitik cara kerja, termasuk di situ metode yang kalian gunakan, kemudian prinsip dan reaksi. Pra-analitik adalah persiapan. Setelah itu kalian masuk ke metode pengumpulan data. Kalian kumpulkan data itu berdasarkan data primer atau sekunder. Data primer itu misalnya kalian ambil data secara langsung. Jadi kalian yang langsung periksa, kalian yang kumpul sampelnya, kalian yang lakukan segalanya itu secara langsung, itu primer. Kalau data sekunder, kalian tinggal ambil data dari rumah sakit. Misalnya kalian mau periksa nilai HB pada ibu hamil. Kalian tinggal ambil data nilai HB, hasil pemeriksaan HB di rumah sakit, itu berarti data sekunder. Jadi bukan kalian yang langsung ambil darahnya ibu hamil, kalian yang periksa darahnya, dan lainnya, itu berarti data primer kalau kalian yang langsung kerjakan. Tapi kalau tinggal ambil data di satu instansi atau di satu rumah sakit, berarti itu data sekunder. Tentu pengumpulan datanya berbeda tergantung data primer atau data sekunder. Setelah itu dilakukan analisa data. Nah, analisa data ini kalian menggunakan uji. Misalnya menggunakan kalau perbandingan pakai uji T, misalnya uji INOPA, atau bahkan tidak menggunakan uji, cuma pakai master table, menggunakan SPSS, itu bisa tanpa menggunakan uji T. Menggunakan uji statistik itu biasanya penelitian-penelitian eksperimen. Yang punya nilai P, kalau kalian lihat penelitian, baru ada nilai P-nya, misalnya nilai P kurang dari 0,05, nilai berarti diterima, atau ada hubungan. Kalau nilai P lebih dari 0,05 tidak ada hubungan. Itu berarti kalau ada tertulis nilai P, berarti dia menggunakan uji statistik. Tapi kalau tidak ada nilai P, berarti dia tidak menggunakan uji statistik itu. Kalian mengetahui suatu penelitian melakukan uji statistik, lihat kalau hasilnya ada uji P, berarti itu ada menggunakan rumus statistik. Setelah itu, lampirkan pengurusan etik penelitian kalian. Etik penelitiannya nanti diurus di mana, itu ditaruh di proposal. Misalnya kalian ingin mengurus etik penelitian di Poltekkes Kemenkes Makassar, masih dalam masa pengurusan. Itu harus dijabarkan etik penelitiannya. Tapi kalau tidak membutuhkan etik, misalnya hewan coba pada tulang belakang, tidak perlu sampel manusia, sampel hewan vertebratan, tidak usah pakai etik. Setelah itu, kerangka operasional atau alur penelitianmu. Dari sampel, penelitian, dilakukan pengambilan darah, dilakukan pemeriksaan, diperoleh suatu hasil, dilakukan analisa data, diperoleh suatu kesimpulan, itulah kerangka operasionalmu. Kurang lebih untuk proposal seperti itu, sedangkan kalau hasil penelitian bedanya dengan proposal, kalau pada hasil penelitian, jadi kalau pada hasil penelitian, itu bedanya pada bagian depan proposal sudah berubah. Kalau tadi pada bagian depan proposal kan, kalau di hasil nih, laporan hasil itu di proposalnya, di bagian depannya, itu cover, kemudian lembar pengesahan, pernyataan keaslian, sudah ada ucapan terima kasih dan abstrak. Jadi ini bedanya. Kalau di proposal penelitian, tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada abstrak.
kalau di laporan hasil itu sudah ada ucapan terima kasih, kemudian sudah ada abstrak. Abstrak itu yang pertama, lembar pertama bahasa Indonesia, lembar kedua itu bahasa Inggris. Nah, kalau kalian memang belum ada pedoman penyusunan, kalian ikut saja punyanya Ibu. Yang Ibu kasih ini, karena ini standar penyusunan laporan penelitian. Jadi bedanya bagian depan proposal itu sudah ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini kalian tujukan untuk dosen, penguji, keluarga, bisa juga pacar, misalnya kalau sudah ada pacar, kalau tidak ada pacar hanya ada suami, boleh. Teman-teman, di sini ucapan terima kasih. Kemudian ada abstrak penelitiannya. Abstrak ini nanti Ibu langsung lihatkan contoh. Dia terdiri dari judul, nama pembimbing, kemudian ada isi abstrak. Nanti Ibu kasih lihat contoh abstraknya. Kemudian masuk ke sama, kalau ini sama dengan proposal. Habis itu masuk bab 2, bab 3, bab 1, bab 2, bab 3 itu sama dengan penyusunan proposal pada hasil dengan proposal penelitian dengan laporan hasil itu sama, bab 1, bab 2, bab 3. Yang bedanya cuma pada depan proposal. Nah, namun pada laporan hasil penelitian ada tambahan lagi bab, yaitu bab 4 dan bab 5. Bab 4 isinya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5 isinya kesimpulan dan saran. Perlu Ibu tekankan, zaman selama Ibu menguji, membimbing mahasiswa, kebanyakan di pembahasan itu cuma 1 lembar. Atau secara keseluruhan dia cuma copy paste isi dari bab 1. Atau hanya penjelasan saja secara umum. Nah, ini yang harus kalian tahu, bahwa di bab 4 ini setelah kalian lampirkan hasil. Nah, hasil penelitian juga jangan langsung pada hasil. Misalnya Ibu kasih contoh begini. Kalian ingin mengukur kadar glukosa darah menggunakan metode kapiler dengan metode spektrofotometer. Kalian langsung bahas hasil penelitian. Glukosa kapiler jumlahnya begini, glukosa spektrofotometer jumlahnya begini. Nah, sebelum masuk ke hasil glukosa, kalian harus di hasil penelitian yang pertama adalah karakteristik subjek penelitian. Karakteristik subjek penelitian itu kalian harus pisahkan jenis kelamin, pisahkan jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan, berapa laki-laki dalam penelitianmu, berapa perempuan dalam sampel penelitianmu. Setelah jenis kelamin, umur. Kategorikan umur, berapa yang menderita DM umur 0 sampai 10 tahun, 10 sampai 20 tahun, 21 tahun sampai 30 tahun, berapa isi sampel penelitianmu. Itu harus kalian jabarkan. Jadi pertama adalah karakteristik subjek penelitian. Setelah karakteristik subjek penelitian baru masuk ke hasil penelitianmu. Itu di bab 4. Harus kalian bagus proposalnya. Setelah hasil masuk ke pembahasan. Di pembahasan bukan yang kalian bahas bab 1 lagi. Di pembahasan yang kalian bahas adalah hasil penelitianmu yang kalian bandingkan dengan hasil penelitian yang sudah ada. Ibu kasih contoh begini. Misalnya hasil penelitianmu untuk gula darah. Ternyata yang lebih banyak menderita DM atau gula darah tinggi adalah jenis kelamin laki-laki. Sejumlah 16 orang. Dari total sampelmu misalnya 26 orang. Sedangkan penderita DM pada perempuan cuma 10 orang. Itu hasil penelitianmu. Jadi kita gambarkan. Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh misalnya Yaumil. Dari hasil penelitiannya Yaumil, ternyata perempuan lebih banyak menderita DM daripada laki-laki. Namun penelitian ini sejalan lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hudaya misalnya. Ternyata lebih banyak laki-laki yang didapatkan daripada perempuan. Jadi di pembahasan itu isinya adalah kalian membahas hasil penelitianmu yang kalian bandingkan dengan penelitiannya orang sebelumnya. Nanti Ibu kasih lihat contohnya. Sedangkan bab 5 itu berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini adalah kesimpulan hasil risetmu. Intinya saja, jangan jabarkan kesimpulan dan penelitian ini 1, 2, 3, macam-macam. Kecuali memang banyak variabelmu. Kalau variabelmu cuma 1, berarti cuma 1 hasil penelitianmu.
hasil penelitian ini, kesimpulan dari penelitian adalah menjawab, ya siapa itu yang bertanya? Kenapa boleh kelas berat bilang mestinya berapa orang, 3 orang. Ya, kenapa siapa? Oke. Jadi hasil penelitian, kesimpulan penelitianmu ini menjawab tujuan penelitianmu. Jadi tujuan penelitianmu dijawab di kesimpulan. Jadi apa yang misalnya tujuan penelitianmu menentukan atau mengetahui adanya jamur Aspergillus sp pada kue wajik. Berarti kesimpulanmu adalah ditemukan jamur Aspergillus sp pada kue wajik. Atau tidak ditemukan adanya jamur Aspergillus sp pada kue wajik. Jadi kesimpulan itu menjawab tujuan penelitianmu atau menjawab rumusan masalahmu. Kemudian saran, apa yang kalian sarankan? Ada daftar pustaka, daftar lampiran. Daftar lampiran ini terdiri dari minimal 2. Dokumentasi penelitian. Dokumentasi penelitian ini masuk di dalamnya lembar kode etiknya kalian, lembar etik, lembar surat penelitian. Jadi ada surat izin penelitian, itu masukkan di dokumentasi penelitian. Foto-foto penelitianmu. Jadi dokumentasi penelitian itu masuk persuratanmu, masuk etikmu, surat keterangan etik, masuk izin penelitian, apapun surat-surat dan dokumentasi penelitianmu, baik itu gambar, persuratan, masuk di dokumentasi penelitian. Habis masuk itu semua surat-suratmu, hasil penelitianmu, hasil pemeriksaan alat, masuk di dokumentasi penelitian. Habis itu baru masuk ke CV peneliti. Jadi kurang lebih ini isi dari laporan hasil penelitian. Jadi Ibu langsung menjabarkan inti dari penelitian ini. Nah, mungkin karena sudah jam 5, Ibu mungkin tahu kalian sekarang sudah menyusun proposal dan ada susah dan senangnya. Cuman Ibu pesan ke kalian, do not ever give up. The beginning is always the hardest. Jadi jangan pernah menyerah. Meskipun dalam memulai sesuatu, khususnya menyusun proposal itu, selalu memperoleh hal-hal tersulit. Tapi kalian tetap harus berusaha untuk menyusun proposalnya kalian. Karena kalau kalian tidak menyusun proposal, tentu kalian tidak bisa keluar dari kampus kita. Nah, mungkin untuk langsung, sebenarnya Ibu sudah buka untuk contoh kita langsung menyusun, kita langsung diskusi, tapi sekarang sudah jam 5, besok kita masih bisa ketemu. Jadi insya Allah besok pagi kita lanjutkan dengan langsung praktekkan langsung. Bagaimana menyusun dari cover sampai bab kesimpulan, sampai akhir, sampai daftar lampiran. Akan kita praktekkan besok. Jadi Ibu langsung praktekkan. Cuman di sini Ibu mau tanya ke kalian. Ada yang kalian mau diskusikan mengenai proposalnya kalian? Atau ada yang kalian mau tanyakan terkait proposalnya kalian? Silakan, selagi kalian masih dalam bimbingannya Ibu di sini. Jadi kalian bisa lebih luas bertanya, Bu, saya bingung dengan sampel saya bingung dengan alur penelitian saya bingung dengan kerangka konsep saya, Bu. Ini saya harus buat seperti apa? Bisa. Jadi bisa kalian bertanya ke Ibu nanti, atau sekarang kalau mau diskusi, atau kita bertanya besok pagi, boleh kalau ada yang mau kalian tanyakan. Nah, namun ini kan hari apa ya? Kan kita dikejar ke depan harus sudah final. Jadi Ibu mau dari materi yang hari ini kita ketemu meet, kira-kira kita sepakat saja kira-kira tanggal berapa kalian bisa meet. Kalau tanggal 4 bisa kalian meet hari Kamis. Tapi materi yang tadi, hari Kamis kalian meet, ada jadwal enggak? Ketua tingkat Husnul Khotimah. Hari Kamis. Tanggal 4. Hari Kamis masih ada daring, Bu. Iya. Hari Jumat, Bu, yang kosong. Kalian kan bisa biar malam kan, maksudnya habis Isya kan bisa. Kan lewat kuisis, Ji. Tanggal 4 bisa. Kan bisa kalian di rumah.
kuisisnya. Maksudnya tidak yang harus lewat Zoom seperti ini kan untuk meet-nya. Iya, Ibu bisa kan, Ibu? Iya, jadi Kalau insya malam. Allah tanggal 4 kita meet di, hanya sebentar itu Ibu akan apa namanya? Akan buat seperti apa kalau arisan namanya ya, lot secara online. Siapa 2 orang yang nanti akan presentasi proposal. Jadi ada 2 orang nanti yang naik namanya, Ibu akan undi, yang akan nanti presentasi metodologi penelitiannya. 2 orang mahasiswa, nanti kalian presentasi di hari Jumat hari Jumat tanggal 5. Iya, hari Jumat tanggal 5. Dan semua mahasiswa wajib untuk penugasannya adalah menyusun proposalnya. Jadi proposalnya dari bab 1 sampai bab 3 itu jadi tugas. Nanti kirim kumulatif sama Husnul Khotimah. Jadi jangan di email satu-satu sama Ibu. Jadi Husnul yang kirim ke Ibu supaya Ibu mudah cari satu-satu. Kirim ke Ibu proposalnya keseluruhan. Kalau memang susah dikirim di email berat satu kali, misalnya 40 orang, Husnul kirim gelombang pertama 10 proposal, kedua 10 proposal, ketiga 10 sampai 4 kali dikirim. Gabung 10-10 proposal Husnul di. Nanti Iya, Ibu. tugasnya kalian itu menyusun proposal, entah itu proposalnya kalian. Boleh kalian kirim ke Ibu sebagai tugas. Terakhir kalian kirim itu tanggal 10 Februari. Di tanggal 10 Februari, karena tanggal 12 itu Ibu sudah kasih masuk nilai finalnya kalian. Tanggal 10 Februari dan kalau bisa tanggal 10 kita final. Insya Allah. Tanggal 10 Februari kita final atau tanggal 11 lah. Jadi kalian tugasnya menyusun proposal baik itu yang kalian susun sekarang, bab 1 sampai bab 3, itu yang jadi tugas, kalian kirim kasih ke Husnul, nanti Husnul yang kirim secara kumulatif, nanti Ibu akan nilai. Kemudian untuk 2 orang nanti akan naik di hari Jumat, untuk presentasi proposalnya 2 orang, namanya nanti akan Ibu load pakai sistem, Ibu kirim di YouTube, nanti kalian lihat siapa namanya 2 orang itu yang naik untuk presentasi proposal. Jadi yang naik itu sebenarnya bersyukur karena Ibu sudah koreksi supaya dia nanti pada saat konsul untuk penelitian itu sudah punya masukan. Jadi kita langsung praktek saja dalam kuliah metodologi dan statistik ini. Besok Ibu masuk lagi untuk kita pada pertemuan pembahasan langsung membahas bagaimana kita menyusun proposal, langsung menyusunnya. Ibu bahas tadi kan baru teori-teorinya. Jadi besok kita langsung menyusun bab 1 dari cover, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 5. Jadi kita susun, setelah itu baru Ibu masuk ke kendali mutu pada pembahasan akhir yang mengenai pemantapan mutu internal. Ibu selesaikan dulu materi tentang medpen dan statistik ini, Dik. Tidak ada yang kalian tanyakan atau ada yang mau ditanyakan lagi ke Ibu terkait metodologi penelitian dan statistik pada hari ini? Apa semua sudah paham dan proposalnya sudah selesai? Kalian proposalnya sudah selesai enggak? Kalau enggak selesai bisa Ibu bantu konsulkan apa kendalanya, apa kalian susah bikin definisi operasional, atau kalian mau bertanya, Ibu cocok tidak definisi operasionalku sesuai dengan ini, atau salah tidak? Kalian enggak usah malu. Kalian bisa share ke Ibu, langsung share proposalnya kalian, baru tanya, Bu saya mau konsul, judulku sudah tepat seperti ini atau bagaimana, soalnya saya bingung. Sampelku susah, sampelku begini, bagaimana saya dapat teorinya ini. Di sini fungsinya ada mata kuliah medpen dan statistik supaya kalian bisa konsul ke Ibu. Ibu, tujuan penelitianku cocok tidak? Bab 1ku sesuai tidak seperti ini? Atau seperti apa? Jadi kalau memang masih malu hari ini, sebentar malam kalian susun apa yang kalian mau tanyakan. Saya mau tanyakan dari bab 1, dari judul saya, dari ini. Atau kalian sudah konsul ke pembimbing, misalnya tapi pembimbing koreksiin, tapi karena kalian rasa, kayak harusnya seperti ini, boleh kalian konsulkan ke Ibu. Malam ini kalian mungkin susun apa yang kalian mau tanyakan, atau kendalanya kalian bikin kerangka konsep, atau kendalanya kalian bikin kerangka teori. Nanti besok, pagi ataupun siang kalau masih ada sisa kosong waktu, kita akan langsung menyusunnya. Ibu akan bantu kalian menyusun proposalnya kalian. Jadi langsung kita praktekkan. Jadi jangan malu.
lebih bagus kalian bertanya daripada kalian tidak terarah dalam penelitian kalian. Di sini kan kalian sama-sama baru belajar menyusun. Itu gunanya ada ibu di sini untuk membantu kalian dalam mengerahkan. Jadi jangan malu dalam bertanya daripada kalian sesat di jalan. Jadi tujuannya bertanya itu untuk kalian mengetahui kebenarannya daripada kalian simpan-simpan hanya salah teori. Karena di Google itu semuanya tidak seluruhnya benar. Harus dari referensi yang bagus, referensi yang ada teorinya. Jadi malam ini kalian lihat saja proposalnya kalian, apa kendalanya kalian. Atau kalau kalian sudah susun, kalian mau tanya definisi operasionalnya kalian cocok, kerangka konsepnya kalian cocok, bisa didiskusikan besok. Hari ini kalian mungkin lihat-lihat proposalnya. Oke? Tidak ada yang ditanyakan? Karena sudah jam 5, kita belum sholat asar. Kita sama-sama mungkin tutup kelas kita hari ini. Nanti insya Allah videonya akan Ibu share di YouTube. Terima kasih banyak adik-adik. Materi dan videonya akan Ibu share di grup. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada terdapat beberapa kesalahan dan kehilafan. Karena kita hanya manusia biasa. Jadi semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan kita bersama-sama saling belajar dan memberikan informasi bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalian tetap semangat, kalau belum divaksin jangan banyak keluar rumah, pakai masker, jaga jarak, kemudian sering mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi tetap melakukan protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi insya Allah besok dengan membahas praktikum untuk penyusunan proposal ilmiah. Terima kasih adik-adik. Selamat melakukan aktivitas. Ibu mohon maaf kalau ada hilaf dan salah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu musta'an fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Ibu Enki perkuliahannya, Terima kasih. Ya, Bu.